Kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan melalui WA. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bila dari ulama sudah mengeluarkan fatwanya, dalam hal ini terkait DSN MUI tentang forex, bagaimana kita sebagai masyarakat awam bersikap karena kita sering disampaikan bahwa kita harus mengikuti kata ulama? Baik. Fatwa DSN MUI yang sebagaimana kemarin telah kita singgung, itu berbicara untuk forex, bukan forex online. Karena transaksi spot, seperti keterangan yang disampaikan oleh Pak Indra, itu berlaku untuk forex fisik. Sementara yang kita bahas adalah forex online. Dan terlepas dari forex fisik atau terlepas dari forex online, untuk spot sendiri gimana? Transaksi spot yang di situ ada penundaan selama 2 hari, termasuk di antara bentuk riba nasi'ah. Karena uang dengan uang harus dilakukan secara tunai. Alasan DSN, kenapa itu diperbolehkan? Alasannya adalah karena nggak bisa dihindari. Kalau alasannya tidak bisa dihindari, berarti jangan lakukan. Kenapa kita harus terlibat dalam dunia forex, sementara dalam dunia itu pasti ada sesuatu yang haram, yaitu riba nasi'ah. Sehingga ngapain harus ikut bergabung di forex fisik, yang di situ ada penundaan 2 hari. Nah, saya kan butuh tukar-menukar uang. Kalau butuh tukar-menukar uang, ke money exchange. Untuk menukarkan uang yang kita butuhkan. Bukan ikut bermain di dunia forex yang tujuannya dalam rangka untuk mencari untung. Makanya seperti ini ya. Misalnya, ada satu praktek tertentu, yang praktek itu pasti mengandung maksiat. Kemudian, Anda terlibat. Dalam keterlibatan praktek Anda, otomatis Anda akan melakukan maksiat itu. Bisa nggak kita beralasan, ini nggak bisa dihindari? Ya, kalau nggak bisa dihindari, apakah kamu sangat butuh transaksi ini? Ya enggak sih, tapi saya bisa cari uang di sini. Kalau begitu cari uang di tempat yang lain. Jangan cari uang di situ. Makanya pertimbangan DSN nomor 1 yang dinyatakan dalam fatwa itu adalah mimma la budda min. Bahwa keberadaan penundaan 2 hari itu nggak mungkin bisa dihindari. Pertimbangan ini adalah pertimbangan yang sebenarnya sangat lemah. Karena apa? Kalau nggak bisa dihindari, kenapa terlibat? Kenapa terlibat? Sehingga jangan terlibat kalau maksiat itu nggak bisa dihindari. Baik, selanjutnya kita sebagai masyarakat awam, apa yang harus kita lakukan? Betul bahasanya di sini ada ulama, dan ulama itu banyak. Tapi kita perlu ingat, mengambil pendapat harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Sehingga kalau bicara ini adalah pendapat ulama, maka pertanyaannya ulama yang mana? Ulama A berpendapat seperti ini, ulama B berpendapat seperti ini, ulama C berpendapat seperti ini, semuanya ulama. Kalau kita mengakui semuanya sebagai ulama, berarti tugas kita adalah memilih siapa di antara pendapat ini yang lebih mendekati. Bukan bersembunyi di balik fatwa. Makanya masing-masing dia akan dimintai pertanggungjawaban. Kamu kenapa pilih pendapat A? Ya Allah, karena ini yang lebih menguntungkan bagi saya. Kira-kira alasan ini diterima nggak? Kenapa kau pilih pendapat B? Ya Allah, ini sesuai kepentingan saya. Diterima atau tidak? Dan Allah tahu lahir batin manusia. Sehingga ketika dia memilih pendapat X, pendapat Y, pendapat A, pendapat B, sementara pertimbangannya adalah karena itu lebih menguntungkan, itu lebih sesuai dengan kepentingan pribadinya, itu yang mendukung perdagangannya, mendukung ekonominya. Ingat, semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat dan Allah tahu lahir batin. Sehingga kalau kamu pilih pendapat A, kenapa tidak pilih pendapat B yang ini juga ulama? Ya. Makanya setiap orang yang menjumpai adanya perbedaan pendapat, Allah kasih kewajiban, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kamu berbeda pendapat dalam kasus apapun, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Makanya Allah kaitkan ini ya.
Memilih pendapat Allah kaitkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir untuk menggugah kesadaran hamba bahwa pendapat apapun yang kamu pilih nantinya kamu akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Maka orang tidak bisa sembarangan. Yang penting pokoknya saya pilih ini, yang penting saya pilih ini. Ini kan ada ulamanya. Karena ulama tidak mempertanggungjawabkan kesalahan kita. Sehingga ketika kita salah, mereka nggak bertanggung jawab dengan kesalahan kita. Pernah kita sampaikan satu prinsip yang salah ya. Ada orang punya prinsip, pokoknya kalau ada perbedaan pendapat, kamu silahkan pilih pendapat apapun. Kalau benar kamu dapat pahala, kalau salah nanti yang nanggung dosa ulama. Ini prinsip yang keliru. Nggak benar kayak gini. Karena itulah jamaah, betul ada fatwa yang berseliweran di kalangan kita. Bahkan ada fatwa yang mengatakan bunga bank itu bukan riba. Dan itu fatwa yang disampaikan oleh salah satu tokoh. Terlepas dari penilaiannya salah atau benar, tapi ini disebut oleh masyarakat sebagai bentuk fatwa. Namun kita punya kewajiban. Sekarang lihat mana yang lebih sesuai dengan kebenaran. Bukan bersembunyi di balik fatwa. Wallahu ta'ala alam.